Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Kembali lagi di video dengan saya. Lanjutin perkuliahan fisika lanjut untuk capaian pembelajaran terkait potensial listrik. Tadi tuh sebenarnya perkuliahan untuk minggu yang lalu, coba ngebahas PR-nya. Jadi semoga Anda terinspirasi cara ngerjainnya. Nanti kalau dikasih soal kayak gitu bentuk-bentuknya itu, jadi semoga paham. Kalaupun nggak paham ya try harder, oke? Nah, kalau nggak janjian sama saya di kampus. Insya Allah kalau ada yang mau ketemu saya boleh jabri dulu ataupun WA dulu. Nanti saya coba usahakan, misalkan kalian nggak paham mau tanya inilah apa gitu, boleh. Saya insya Allah welcome. Oke, kita lanjutkan ke potensial listrik. Yo. Ini tanggal masih. Harusnya sekarang tuh kuliah matematika teknik, cuman saya belum bikin videonya. Ngejar yang fisika dulu nanti. Kan udah kasih pengumuman ya kalau kuliahnya tuh tersuspend gitu, jadi ya nunggu ini aja lah, nunggu videonya bener-bener terupload nanti bisa. Kalau untuk absensi bisa di on class ataupun di Sinerba. di on class cobalah besok, semoga ini berhasil. Udah bisa, tapi aku nggak tahu caranya, jadi belum familiar gitu kalau di on class. Anyway, sekarang jam 1:30, kita coba selesaikan untuk fisikanya dulu. Masih tanggal 14 Maret, hari Senin ya, Maret 2022 di fisika dasar 2. Oke, ini dia. Tadi tuh mandek sampai mana ya, kapasitor ini kah? Tadi tuh mandek sampai ini untuk fisika dasarnya. Terus aku nulis lagi beberapa catatan yang kiranya penting kah? Insya Allah sih. Jadi nanti tadi teh udah sampai yang plat bidang apa sih? Bidang simetri bidang ya, untuk kasus simetri. Nanti aplikasinya biasanya dipakai untuk plat sejajar untuk kapasitor gitu. Lah, kapasitor ini biasanya rapat muatannya itu plus sigma. Tadi udah dijelaskan kalau sigma kita udah mengenal ada rapat muatan panjang, rapat muatan volume, sama rapat muatan luas. Kalau sigma itu biasanya dipakai di rapat bidang. Ini biasanya ditinjau dari ini kan kalau positif, ini negatif. Diuraikan gayanya, diuraikan apanya? Medan listriknya. Kalau positif dia berarti keluar. Kalau negatif dia berarti ke dalam. Jadi kita tinjau sebelah kiri, tengah, sama kanan gitu. Nanti di kiri plat 1, ini plat 1, ini plat 2. Di kiri plat itu medan listriknya tuh berarti min E1, arah ke sini min E1 ditambah E2 nya kemana? Berarti ada di sini ada E2. Jadi min E1 plus E2. Tinggal dimasukkan harganya. Kalau untuk yang satu plat, dia harganya kalau sesuai dengan hukum Gauss dia sigma per F2 epsilon 0. Jadi tinggal dimasukkan min sigma per 2 epsilon 0 ditambah E2-nya itu sama kan, besarnya kan sama. Jadi ditambah sigma per 2 epsilon 0 sama dengan 0. Kalau di antara plat berarti dia ada E1 ke sini sama E2-nya ke sana. Ke sana gitu. Ke kanan saya. Jadi nanti penjumlahannya berarti ditinggal jumlahkan setengah tambah setengah jadi sebenarnya 1. Berarti 2-nya di sini hilang. Terus di kanan plat, di kan ini min sama plus jadi positif, jadi saling meniadakan atau hilang. Sama kalau di plat kanan juga ya, ada arah E1 ke sana, terus arah E2 tuh ke sana, itu jadi 0. Begitu.
Berarti kesimpulannya kalau untuk plat sejajar dia medan listriknya tuh mengarah seragam ke satu arah dari positif ke negatif. Medan listrik itu bergerak dari positif ke negatif di luar plat ini, maka dia medan listriknya 0. Makanya dia nanti bisa digunakan untuk menyimpan muatan kah? Muatan mungkin. Nanti kita lihat lebih lengkapnya. Terus kita ke energi potensial listrik. Dulu kalau di fisika dasar 1 udah mengenal namanya energi potensial. Energi potensial itu energi yang ada karena dia posisinya, karena kedudukannya, karena si benda itu memiliki kedudukan. Cuman kalau misalkan potensial apa ini? Kalau potensial listrik dia berarti muatan juga punya kedudukan sama posisi, itu juga akan menghasilkan potensial listrik. Jadi kalau dalam gaya mekanik atau yang ya mekanik betul, dia gaya itu merupakan konservatif, artinya dia tidak bergantung pada lintasan, tapi hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Jadi nanti berlaku hukum kekekalan energi mekanik atau hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi energi itu bisa di-convert, hanya bisa di-convert gitu. Jadi kalau dalam mekanik, energi mekanik itu energi potensial ditambah energi kinetik ya. Energi potensial itu karena posisi atau kedudukan. Kalau energi kinetik itu karena dia karena benda itu bergerak gitu. Nah, kalau di sini karena energi potensialnya berhubungan dengan listrik, maka dia berhubungan dengan gaya Coulomb, gaya yang mengatur terkait muatan listrik gitu. Jadi gaya listrik termasuk gaya konservatif sehingga ada energi potensial listrik. Jadi minimal di sini tuh ada 2 muatan gitu. Jadi 2 muatan ini contohnya ada muatan 1 sama muatan 2 terpisah sejauh R. Maka energi potensialnya tuh Q1 kali Q2 dibagi dengan R. Kalau ini mirip dengan medan listrik ya. Medan listrik itu Q per R kuadrat gitu. Di sini ada kuadratnya kalau medan listrik. Cuman kalau potensial listrik, energi potensial dia tidak ada. Jadi tandanya ini bisa minus atau negatif tergantung dari si tergantungnya pada apa ini? Tergantung dari si kalau negatif itu cenderung menurun gitu, ini keterangannya. Jadi akan berhubungan dengan usaha oleh gaya konservatif. W itu usaha, itu negatif delta energi potensial. Ini naturalnya energi potensial akan turun untuk muatannya. Misalkan nih ini ada Q1 plus Q2 plus Q, dia positif, otomatis dia akan tolak menolak berarti dia tadinya jaraknya R, terus setelah beberapa saat dia jaraknya jadi 2R gitu. Jadi dia akan menjauh. Itu asumsinya. Jadi energi potensial awalnya itu EP itu Q1 kali Q2. Ini Q1 sama Q2-nya sama, maka Q kuadrat per R jaraknya. Terus setelah beberapa saat dia menjadi energi potensial aksen, EP aksen, ini aksen. Menjadi kaki kuadrat per 2R, jaraknya jadi 2R misalkan di sini. Jadi setengahnya jadi turun, makanya dia negatif. Si negatif itu bukan merupakan vektor ya. Kalau di sini potensial listrik itu skalar. Jadi hanya mempertimbangkan si besarnya aja, magnitudenya aja. Bukan vektor. Kalau vektor kan dia memperhatikan arah gitu. Terus contoh lagi nih, kalau misalkan muatannya positif sama negatif, tadinya jaraknya R, maka setelah beberapa saat dia akan mendekat ya menjadi setengah R gitu. Maka potensialnya dia akan negatif. Negatif itu menandakan semakin turun kan. Coba ini min kaki, tadinya kan min kaki kuadrat per R, jadi min 2, min 1 sama min 2 besaran mana? Besaran min 1 kan. Kalau dalam garis kurva ini loh, kurva XYZ, kurva XYZ itu kalau ke kiri itu semakin negatif, kalau ke kanan semakin positif. Jadi min 1 sama min 2 itu besaran min 1, makanya dia turun energinya.
Begitu. Gimana kalau misalkan tadi kan ada 2 aja, kalau ada 3 misalkan, lebih cepet ini ya saya nulis dulu terus baru ngomong. Cuman kalau ngomong nggak ada batasnya, jadi terlalu cepat kah? Tapi bisa di playback, bisa diatur kecepatan kalau di YouTube ini. Cuman kalau misalkan saya nulis pakai tangan langsung gambar satu itu, kalau live streaming aja lah ya. Kalau bikin video mungkin lebih baik ini saya nulis dulu materinya, terus jelasinnya pakai ini langsung biar cepat gitu. Anyway, gimana kalau pakai laser aja? Warnanya apa? Gimana kalau ada ini muatannya tuh lebih dari 2, ada Q1, Q2, Q3. Jadi di sini tuh interaksinya tuh dihitung satu-satu. Ini dengan ini dengan ini dengan ini. Nggak boleh double counting, karena kita meninjau besarnya aja. Misalkan gaya ke kanan itu sama dengan yang ke kiri, kan dia gaya kan itu vektor. Jadi dia harus meninjau arah. Cuman kalau besarnya aja kita hanya mempertimbangkan satu. Misalkan Q1 sama Q3 jaraknya C, Q1 sama Q2 jaraknya A, Q2 sama Q3 jaraknya B. Jadi potensial listriknya, energi potensialnya itu Q1 kali Q2 per A, Q1 kali Q2 per A, jaraknya kan A, tambah Q2 kali Q3, Q2 kali Q3 per B, tambah K kalikan Q1 Q3 jaraknya C gitu. Oke, contoh. Di sini ada 4 buah muatan listrik membentuk konfigurasi persegi dengan sisi A pada bidang X, Y, seperti pada gambar berikut. Ini gambarnya, tentukan energi potensial listrik dari sistem ini. Nah, jadi kita punya sumbu Y ke sini, ke atas, terus punya sumbu X ke kanan gitu. Jadi ada muatan plus Q, plus 2Q, plus Q, min Q. Nah, kita beri nomor, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jaraknya kan persegi, jadi A di sini A, di sini A, di sini A, di sini A juga. Jadi kalau diagonalnya, kalau ke sini jaraknya A akar 2. A akar 2 berarti Pitagoras ya. A kuadrat plus A kuadrat. A kuadrat plus A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. A-nya keluar, jadi akarnya tinggal 2. Kalau ke sini dari 2 ke 4 juga A akar 2. Jadi potensialnya tinggal ditambahkan aja nih, energi potensial berarti Q1 kali Q2, Q1 ini kali Q2 jaraknya A, ditambah Q1 kali Q3, Q1 kali Q3 ini, berarti jaraknya A per 2. Terus kalau Q1 kali Q4, Q1 sama Q4 jaraknya A, sama Q2 sama Q3, Q2 sama Q3 jaraknya A. Terus ada lagi dari Q2 sama Q4, Q2 sama Q4 jaraknya A akar 2. Q3 sama Q4, Q3 sama Q4 jaraknya A gitu. Tinggal dimasukkan aja. Ini ditaruh apa? Ini kan min Q, ini plus Q, plus. Jadi di Q1 itu min, berarti ini min Q kuadrat. Terus kalau pokoknya yang hasilnya min itu karena dikalikan dengan Q1, artinya tuh min Q gitu. Dapat, tinggal ini sederhanakan, tinggal dikeluarkan ini dapatnya kayak gini. Jadi energi potensial itu tidak ada arah, artinya dia benar-benar sekalar aja, nggak mempertimbangkan arah. Jadi dalam sistem muatan listrik berlaku hukum kekekalan energi mekanik juga. Maka dia ini ya, energi potensial yang pertama itu akan sama dengan energi potensial akhir gitu. Ini hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Gitu. Contoh nih, contoh banyak. Ini contohnya kayaknya real deh, bukan deh. Sebuah muatan Q besar sebesar 9 nanokolom, ini kolom, bermasa M besar 8 kali 10 pangkat min 10 kg, diletakkan di suatu titik dan tidak dapat bergerak sama sekali, artinya dia frozen atau fix. Muatan titik lain, ada muatan lain tuh, dengan muatan Q kecil sebesar 5 nanokolom, nano itu 10 pangkat min 9 meter,
Coulomb dan M kecil 10 pangkat 15 kg. Diletakkan 2 cm dari muatan Q besar dan dalam keadaan diam. Tentukan laju dari muatan Q1 setelah muatan Q kecil. Ini double berjarak 10 cm dari muatan Q besar. Ini K-nya, Bang. Jadi ada muatan besar, Q besar, dan masanya M. Muatan kecil, Q, masanya M kecil. Jaraknya itu D0. Terus setelah, tadinya kan jaraknya 2 cm. Terus setelah beberapa saat, dia jaraknya 10 cm D1. D0 sama D. D0 sama D. Jadi pakai hukum kekekalan energi EP1, EP2 ini. Jadi EP1 tadinya tuh di D0, kaki ini energi potensial di 1, berarti kaki besar per D0, ditambah kinetiknya kan dia diam, jadi 0, nggak ada kecepatan gitu. Sama dengan EP2 dia ini potensial listrik di keadaan yang kedua, kaki Q, kaki kecil sama kaki besar per D, ditambah Q2-nya setelah dicarikan dia bergerak ya. Ini bergerak pas yang dari sini terus jadi ke sini. Jadi D. Dari jaraknya D0 menjadi D. Makanya dia bergerak, makanya dia ada kecepatan V. Rumus kinetik itu setengah mv kuadrat. Jadi kita cari V kuadratnya. Ini taruh ke sini terus dibagi dengan 2M gitu. 2 per M. Tinggal di aljabar biasa, tinggal cari V berarti diakarkan. Setelah itu harganya K dimasukkan, kan K-nya ada. K-nya ini dimasukkan, terus Q besar itu dimasukkan, ini K, terus M-nya dimasukkan, Q-nya dimasukkan, 2 dimasukkan, sub M-nya dimasukkan, yang 10 cm dimasukkan. Ingat, ini kan satuannya satuan SI. Nah ini belum nano, dijadikan Coulomb aja, jadi 10 pangkat 9. Terus ini dijadikan apa ini? Cm ke meter, itu 10 pangkat min 2. Terus dapat hasilnya, dapat kecepatan dari muatan Q kecil adalah 1,8 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Itu untuk energi potensial. Energi potensial itu karena kedudukannya. Kaki per R. Kaki 1 per R2. Anyway, if you have any question already almost 20 minutes kah? Oh, tadi saya nggak dari 50, tadi tuh dari 47 menit deh. Ini hitung mundur kan soalnya. Well, kita lanjut ke potensial listrik. Jadi apa bedanya potensial listrik sama medan listrik? Medan listrik itu ada karena dia muatan yang medan listrik itu satu medan keadaan di mana ada muatan terus dia memancarkan medan listrik. Kalau potensial dia itu adanya perubahan energi potensial dari suatu muatan. Jadi muatan satu terus bergeser gitu. Nah, enggak perubahan energi potensial. Berarti dia ada ini loh, dari Q1 dia bergerak jadi Q2 gitu. Makanya dia ada perubahan energi potensial. Makanya delta EP, perubahan energi potensial, itu merupakan beda potensial dikalikan muatannya. Di mana beda potensial itu jalannya itu konservatif, artinya tidak bergantung pada lintasan, hanya bergantung pada keadaan awal sama keadaan akhir gitu. Besarnya itu delta V-nya itu V besar, potensial listrik V2 min V1. Bahwa muatan Q1 dari titik 1. Jadi ini bisa bacanya itu Q1 berjalan, entah lintasannya kayak gini atau kayak gini, terserah. Yang penting hasil akhirnya tuh di titik 2. Itu namanya konservatif, tidak bergantung pada lintasan. Kemudian yang pertama itu potensial listrik oleh muatan titik. Di sini kan potensial listrik oleh muatan titik dia mirip dengan yang tadi saya bilang,
medan listrik. Medan listrik itu rumusnya kaki per R kuadrat, ada kuadratnya. Tapi kalau potensial listrik, dia nggak ada kuadratnya, kaki per R saja. Ini contohnya ada muatan Q1, ada Q. Terus ditinjau potensial, hitung potensial listrik oleh muatan titik di titik R gitu di sini. Jadi di sini kalau untuk menghitung muatan titik, kita harus punya referensi. Nah, referensinya itu biasanya titik referensi itu di R mendekati tak hingga gitu. Jadi nggak bisa kalau kita menghitung potensial itu hanya satu titik, minimalnya itu ada 2. Makanya kalau ada satu titik, satu muatan aja, kita butuh V referensi. Nah, V referensi di sini ketika jaraknya mendekati tak berhingga. Jadi VR min V referensi. VR-nya kaki per R dikurangi kaki per sesuatu dibagi tak hingga, dia akan sama dengan 0 gitu. Jadi hasilnya delta perubahan potensialnya itu kaki per R saja. Nah, ini bacanya potensial di suatu titik dengan referensi nilainya biasanya plus ataupun negatif. Jadi plus sama negatif itu bukan vektor gitu, tapi dia lebih cenderung harganya naik apa turun gitu. Kalau untuk potensial listrik dia berhubungan dengan besaran skalar. Begitu. Any question so far, please feel free to ask me in the comment below. Next, kita coba lagi. Ada 3 buah muatan titik. Contoh, membentuk suatu konfigurasi pada bidang X, Y, seperti pada gambar berikut. Agar potensial listrik pada titik P bernilai 0, tentukan muatan di titik 00. Jadi, ada konfigurasi, ada bidang Y sama X, X, Y. Ada minus 3Q, ada plus Q, terus ada titik P, terus ada muatan lagi, nggak tahu berapa muatannya. Nah, yang ditanya, biar di titik P itu 0, ini muatannya harus bernilai berapa gitu. Kita namakan ini muatan 1, 2, ini muatan 3. Nah, agar potensial di titik P sama dengan 0, maka potensialnya itu potensial dari muatan 1 ditambah muatan 2, 1 muatan tambah muatan 2 tambah muatan 3. Tinggal di ini, terus dimasukkan nilai-nilainya, ini ditambahkan, jadi nanti aljabarnya, jadi K per A, titik potensial di titik P itu K per A dikalikan Q1 per akar 5 min Q per akar 2. Nah, ini harganya kan diagonal. Ini 2A, ini A. Kalau dicari miring Pitagoras berarti A akar 5. Bisa dicari sendiri. Jadi untuk dapatkan V titik potensial di titik P itu sama dengan 0, maka harga yang di dalam kurung itu harus sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, berarti Q1-nya itu sama dengan pira? Akar 5 per 2, tinggal dibeda ruas aja Q. Nah, dapat Q1, berarti harga Q1 ini untuk naruh di titik 1 ini harganya sebesar ini. Begitu. Contoh lagi, ini contoh-contoh aja ya. Ada partikel elektron bermasa minus sekian kilogram dengan muatannya itu min E negatif, karena elektron. Kalau proton dia muatannya positif sebesar negatif 1,6 kali 10 min 19 coulomb. Melaju tuh elektronnya laju dengan kecepatan ini V. Elektron kemudian dipercepat dengan beda potensial 100 elektron volt. Dipercepat dengan 100 elektron volt. Jadi ada elektron lagi bergerak, terus kamu kasih tegangan tuh. Jadi elektronnya makin cepat kan. Tentukan energi kinetik elektron setelah dipercepat. Jadi elektronnya kan tadi bergerak. Terus setelah dikasih tegangan dia tambah cepat gitu. Bilangnya kayak gitu. Ini elektron dari posisi 1 menjadi posisi 2, makanya ada beda potensial. Terus kecepatannya ke sana gitu. Dari titik 1 ke 2, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Artinya ini rumusnya tinggal dimasukkan aja, atau EK1-nya pindah ke kiri, terus EP1-nya pindah ke kanan gitu. Jadi ini. Terus EK1 kan tadinya ini EK2 min EK1, EK1-nya setengah M V1 kuadrat, si kecepatan elektron sama dengan, ini kan P1 min P2, harusnya kan P2 min P1, makanya dikasih negatif biar matematis aja. Delta energi potensial, atau tadi rumusnya min Q per delta V. Nah, min Q-nya berapa? Kan min E berarti E delta V.
Jadi ruas kiri harus positif. Ruas kiri di sini nih, ini harus positif. Makanya EK-nya akan nambah atau dipercepat. Jadi ruas kanan juga harus positif. Ketika di sini positif, maka di sini harus positif juga. Dengan kata lain, delta V-nya itu harus positif, atau V2 potensial di titik 2, itu harus lebih besar dari potensial di titik 1. Jadi kalau muatannya negatif, elektron contohnya, kalau dipercepat dari potensial rendah ke potensial tinggi. Kalau muatan positif, dipercepat itu dari potensial tinggi ke potensial rendah, begitu. Jadi dapat nih dari sini kita dapat ini, rumus ini, EK2 sama dengan setengah MV1 kuadrat plus E kalikan delta V. Nanti tinggal dimasukkan harga M-nya berapa, M elektron, V-nya tadi diketahui 2 ini dimasukkan, terus del E itu harganya 1,6, ini kalau 19 kolom, terus dikalikan beda potensialnya tuh 100 elektron volt. Nah, di sini ada kata-kata baru, namanya nanti dapatnya joule satuannya energi. Muatan dipercepat dengan beda potensial. Ini sangat nanti berguna ketika kalian berdealing with pemercepat elektron. Kita nanti akan menggunakan istilah baru, nama satuan lain dari energi itu selain joule itu elektron volt. Jadi konversi joule ke elektron volt ini namanya elektron volt 1 eV. 1 eV itu 1,6 kali 10⁻⁹ joule. Dari mana? Jadi sebuah elektron dipercepat dengan beda potensial elektron volt, maka akan memiliki energi 1 elektron volt gitu. Itu definisi dari si elektron volt. Begitu. Kalau udah paham, kita masuk ke bab yang terakhir kah? Masih ada, banyak ya ngomongnya. Ke potensial oleh distribusi kontinu. Potensial oleh distribusi kontinu. Jadi pada prinsipnya itu sama dengan medan listrik. Jadi kita udah ngebahas yang batang kontinu, nanti dia panjangnya L, terus ditinjau medan listriknya di titik P, tapi sekarang kita meninjau potensial di titik P gitu. Jadi sama, anggaplah ini X sama dengan 0, sama di sini X-nya sama dengan L. Berarti kita ambil D-nya, apa bagian terkecilnya, sebesar dx dari x0 sepanjang x. Kemudian ketika kita ambil partisinya dx, dia akan menghasilkan beda potensial dv di titik P gitu. Satu elemen dx akan menghasilkan dv di titik P. Tinggal diintegralkan gitu. Kalau potensial kan kaki per r. Jadi dv itu partisi dari tegangannya sama dengan K dq per R. Ini berarti dV tinggal diganti, kalau diintegralkan nanti dapat V sama Q. Contoh, ini contohnya kayaknya udah deh. Kalau ada batang, kita memiliki rapat muatan lambda, kemudian panjangnya itu L. Tentukan potensial listrik di titik P. Ini udah pernah dibahas terkait medan listrik dulu. Di perkuliahan keberapa, cari di video sebelumnya, bisa dicari. Tapi ya kalau ini pertanyaannya tentukan potensial listriknya gitu. Jadi biasa dipartisi sejauh diambil dx, jaraknya berarti dari titik P ke partisi itu R, terus dari tengah itu X, ininya kita ambilnya X sama dengan min L per 2 sampai X sama dengan L per 2. Jadi integralnya dari potensialnya itu berarti integral dari negatif dari sini ke sini sebesar K lambda dx per, ini bisa dicari ya. Kalau panjangnya A, di sininya A, terus di sininya X, berarti sisi miringnya tuh harganya segini. Dapat. Nah ini kalau untuk integral yang kayak gini tuh sebenarnya susah ya. Cuma karena bawahnya tuh fungsi genap, maka fungsi genap itu kayak gini. Fungsi genap definisinya kalau negatif X, maka dia tetap hasilnya X. Kalau fungsi ganjil, kalau dia merupakan fungsi ganjil, dia hasilnya negatif. Gitu. Jadi ini integral itu, ini kan tadinya kan
min L per 2 sampai L per 2. Kita bisa bagi nih, di 2 kalikan dari 0 sampai L per 2, dikalikan 2. 2 kali integrasi, karena K-nya konstan, K sama lambda konstan, jadi keluar, makanya dia ada di luar. Tinggal integral ini. Lah, cara penyelesaian integral dari 0 sampai L per 2, dx per akar A kuadrat plus X kuadrat, itu kita bisa gunakan teknik pengintegralan ini di matematika 2K. Ya, dengan metode substitusi, cuman bisa dihitung secara online pakai Wolfram Mathematics atau apapun, atau pakai tabel integral yang hasilnya tuh kayak gini. Ini udah rumus saya. Kalau ada integral fungsinya kayak gini, ada plus minus, ini fungsi genap, maka dia hasilnya ln per ini. Jadi ini 2K lambda ln ini, terus batasnya L per 2 dari 0 sampai L per 2. Tinggal dimasukkan ini L per 2, X-nya diganti L per 2, X-nya diganti L per 2, terus dikurangi ini akar A berarti 0. Kalau bentuknya ln X min ln Y berarti ln X per Y. Ini logaritma. Kalian bisa recall again. Terus jadi potensialnya ln ini, jadi ini biasalah ya, matematika biasa lah, kecil. Terus hubungan potensial dengan medan listrik. Nah, sekarang kita menuju bintang, menuju apa ya hubungannya. Kalau misalkan udah tahu potensialnya, kita bisa mencari medan listriknya, atau diketahui medan listriknya, kita bisa cari potensialnya gitu. Itu sebaliknya, mencari medan listrik dari potensial listrik. Terus yang kedua, ada nggak ya, mencari beda potensial listrik dari medan listrik. Beda potensial, ini mencari medan listrik dulu. Jadi diketahui potensial listriknya, terus kita mencari medan listriknya. Jadi yaitu negatif delta V skalar. Lah ini jangan sampai salah ya. Tadi nulisnya kan delta, ini delta namanya. Ini delta. Kalau ini namanya operasi, namanya nabla atau del. Jadi nabla ini merupakan operator terhadap fungsi potensial V. Kalau nabla ini diaplikasikan ke medan skalar, ini bukan vektor, V-nya itu skalar, maka dia namanya operasi gradien. Nanti kalian menjumpai di kalkulus vektor di matematika teknik lanjut di semester 4 kah? Ya. Anyway, jadi kalau diuraikan itu kan vektor. Kalau vektor berarti E ke arah X, ini satuannya I topi, plus EY ke arah J topi, plus EZ ke arah K topi. Lah, del ini atau nabla ini, kalau diuraikan itu turunan parsial, negatif do X ke arah I, do V, do Y ke arah J, do Z ke arah K gitu. Jadi kalau mau mencari ke arah X berarti hanya X-nya saja yang disamakan, ini sama. Terus kalau ke arah J dia berarti EY itu sama dengan negatif do V per do Y, sama ini Z juga ya, disamakan aja. Contoh, suatu daerah potensial listrik di daerah tersebut dirumuskan sebagai V. Ini rumusnya diketahui fungsi potensialnya itu X Y kuadrat. Tentukan vektor medan listrik di daerah titik 1,1. Berarti cari EY. Kan ini ada X sama Y, nggak ada Z-nya. Jadi kita mencari medan listrik di arah X sama mencari medan listrik di arah Y. Rumusnya kalau X itu do V per do X, tinggal diturunkan. Kalau do X dari ini berarti hanya X yang diturunkan, Y-nya konstan. Kan ini ada minnya masuk. Y, kalau Y berarti dia diturunkan hanya Y-nya aja, X-nya konstan, berarti 2 min 2 XY gitu. Setelah kemudian ditanya di titik X sama dengan 1 sama Y sama dengan 1. Ini kan Y1, X1, X1, Y1. Jadi tinggal dimasukkan aja harganya. X1 di EX berarti min 1, EY-nya berarti min 2. Jadi medan listriknya tuh min 1I min 2Z. Ini vektornya. That's all. Terus mencari beda potensial listrik dari medan listrik. Jadi diketahui medan listriknya, tapi mencari beda potensial. Maka dia delta potensial, perubahan energi potensial, merupakan integral dari E dot dr. Dari lintasan 1 ke lintasan 2.
lintasan 1 ke lintasan 2, lintasan 1 ke lintasan 2 dengan dikenai ini medan E. Nah, ini kasusnya untuk plat sejajar nih. Kalau ada sigma atau rapat muatan bidang atau bidang, dia plus minus. Berarti tadi sesuai dengan perhitungan yang hukum Gauss, medannya akan seragam ke arah dari positif ke negatif. Jadi plat 1 ini, plat 2-nya ini. Jadi mengarah pada dari positif ke negatif dengan jarak D. Potensialnya tuh gimana? Medan listriknya tuh gimana? Berarti sigma per epsilon 0 ke arah I. Misalkan ininya X, kesininya itu X, kesini X gitu. Maka DR-nya atau jarak dari ini dx ke arah I. Tinggal dimasukkan potensial itu V2 min V1. Nah ini kalau ini berarti integralnya dari 1 ke 2. Dari 1 ke 2 lintasan dari 1 ke 2 E dot dr. E-nya ini sigma per epsilon 0 ke arah I dikalikan dr-nya tuh dx ke arah I. I topi kali I topi sama dengan 1 karena dot product. Ingat ya, dot product sama cross product. Jadi negatif keluar ini kan konstan, berarti nanti keluar. Ini keluar kan. Tinggal integral dari D sampai 0. D sampai 0 ini kan cuma dibalik aja sebenarnya. Integral dx berarti x. Berarti x-nya diganti D. Nah, berarti hasilnya ini. Jadi beda potensialnya itu, ini kan ya. Kalau hukum Gauss, kalikan D. Dapat ini beda potensial ketika diketahui medan listriknya. Medan listriknya udah diketahui, mencari beda potensial. Begitu. Udah lah ya, ini untuk already 30 minutes. Ngomong tok capek ya. Ini contoh kasus simetri bola tapi untuk konduktor, karena kemarin konduktor belum sempat tak jelasin. Jadi untuk menyelesaikan persamaan ini, maka dia harus menemukan medan listrik terlebih dahulu. Kalau menemukan medan listrik terlebih dahulu, maka kita harus belajar yang konduktor ini dulu. Itu di situ intinya. Skip nggak ya? Satu lembar lagi nih. Nah, jadi sebelum menyelesaikan soal itu, kita mencari konduktor untuk muatan listrik dapat muatan listrik di konduktor. Jadi ketika kalian punya konduktor itu definisinya penghantar listrik lah ya, secara gampangannya. Jadi muatan listrik dapat bergerak secara bebas di dalamnya. Artinya misalkan kita punya pensilnya konduktor. Jadi si muatan listriknya itu bergerak bebas gitu. Untuk kasus yang pertama, artinya syaratnya, bukan syarat sih, kayak patokan lah ya, patokan. Kayak hukum, bukan hukum sih. Medan listrik di dalam konduktor itu 0. Medan listrik, misalkan ini konduktor, ada konduktor. Terus medan listriknya tuh di dalam ini tuh berapa? Itu 0 gitu. Itu aturan. Jadi ketika ada ini konduktor dikasih medan listrik, medan listrik di konduktornya itu 0 gitu. Kenapa? Kan ini kan netral. Jadi ada positif negatif itu bergerak secara bebas, maka dia akan saling meniadakan, makanya netral gitu. Makanya 0. Cuman kalau misalkan kita kasih medan listrik yang berlebih, artinya melebihi dari si muatan yang ada di muatan yang ada di konduktor ini, maka dia akan terjadi pengkutubisasi. Terjadi apa ya? Jadi yang negatif ke sana, yang positif itu ke sana gitu. Jadi akan ini ada beda potensial gitu. Nah, kalau misalkan jika konduktor diberi muatan lebih, maka muatan akan terdistribusi merata di permukaan. Ini definisi dari tadi yang ini, yang saya bilang, ini kan kalau untuk batang. Tapi kalau misalkan kasusnya bola, kalau bola dikasih medan listrik secara berlebih, dia muatannya akan ada hanya di permukaan. Di dalam bola itu, walaupun bolanya pejal, itu nggak ada medan listriknya gitu. Sesuai dengan hukum Gauss, integral tertutup dari medan listrik
dikalikan luas area, maka Q enclosed per epsilon 0. Nah, luas area untuk bola berarti 4pi R kuadrat kah? Kurang. Ada kuadratnya tuh, R kuadrat. Nah, ini. Jadi intinya kalau permukaan Gauss berarti dia medan listriknya tuh harus 0, berarti ininya harus 0 ya. Nah, harus 0 berarti Q enclosed, otomatis Q enclosed-nya tuh 0 juga. Ini contoh yang akan diselesaikan. Ini ada sebuah kulit bola konduktor dengan jari-jari di dalam seperti gambar. Jadi tadi tuh ada ini soalnya ini. Terdapat kulit bola konduktor dengan jari-jari R. Jari-jari dalam A. Dari titik abang, titik merah ke yang hitam ini A. Dan jari-jari luar B. Jari luar B. Dari sini ke sini B. Jadi ini konduktor, yang kuning itu konduktor. Jadi kayak bola tapi kulitnya tebal. Nah, ini konduktor dari titik abang ke B itu ke ini, garis sini yang luar B. Terus dari titik abang, ya ini ada kulit bola lagi tipis. Ini kulit bola kandel tebal. Ini kulit bola tipis. Kulit bola tebal bermuatan plus 2Q. Kulit bola tipis dia bermuatan min 3Q. Itulah. Terus muatan titik itu ada plus Q. Itu berarti itulah ceritanya. Jadi ada kasusnya kayak gitu, terus disuruh mencari potensial kan. Di sini mencari potensial. Cuman kita mencari medan listriknya dulu gitu. Nah, mencari medan listriknya berarti kita satu-satu nih jelasinnya. Jadi nanti ketika R-nya kurang dari A, ini Gauss, yang pink kah? Sing GG R kurang dari A, berarti ini hukum Gauss. Berarti yang ada di sini yang kecil itu Q enclosed-nya berarti plus Q. Nah, dapat ini. Terus ketika R kurang dari A kurang dari B, R lebih besar dari A kurang dari B, di mana itu R kurang lebih dari A kurang dari B, berarti yang ini kedua, ini permukaan Gauss-nya tuh ini ada apa aja, ada plus 2Q sama plus Q, berarti total enclosed-nya berapa? 0. Why? Karena ini dalam konduktor. Kalau dalam konduktor berapapun dia medan listriknya itu 0. Tadi sesuai dengan aturan yang pertama. Next, ketika R-nya lebih besar dari B kurang dari C, lebih besar dari B kurang dari C, lebih besar dari B kurang dari C. C-nya kan ini. Berarti ini nih. Maka Q enclosed-nya ada plus Q sama plus 2Q. Jadi dijumlahkan 3Q. Jadi tinggal dimasukkan 3Q. Terus yang kasus ketika R lebih besar dari C. R lebih besar dari C. C-nya tuh ini. Berarti ini yang paling luar. Pink luar berarti ada apa aja. Q enclosed-nya berarti ada Q plus 2Q min 3Q. Ada muatan plus Q plus 2Q sama min 3Q. Jadi totalnya kalau dijumlahkan 0. Ini bukan karena konduktor ya, tapi karena emang jumlahnya itu 0. Lah ditanya lagi tadi kalau untuk further question-nya tentukan ini hitung muatan induksi di permukaan dalam dan luar kulit konduktor. Slola. Muatan induksi di permukaan dalam. Ini bisa dibaca lah ya. Tapi ini kalau penjelasannya ya begitulah. Aduh, ini kayaknya terlalu rumit deh. Tapi untuk pengetahuan aja sih. Kalau misalkan ditanya, udah 4 menit, udah 1 SKS kah? Kalau ini itu intinya mencari medan listrik dulu. Ini medan listrik di sini tuh berbeda-beda nilainya. Setelah dapat medan listrik, nanti dicari potensial listriknya. Potensial listriknya berarti ada, kan ini kan hasil rangkuman dari
ini ada 4 keadaan, 1, 2, 3, 4. Setelah itu udah diketahui medan listriknya, setelah itu dicari potensialnya. Ketika potensial di titik R sama dengan A terhadap titik referensi, berarti integralnya dari minus negatif T hingga sampai R, E dot dr. Lah di sini karena dia minus T hingga sampai ke R, dia bisa dipecah menjadi 3 integral nih. Dari T hingga sampai C, dari C ke B, dari B ke A. Nah, gitu. Tapi untungnya di sini integral dari E sampai C itu 0 karena medan listriknya tuh 0. Ini ya. Ini tuh 0 karena E-nya 0. Sama ini juga dari B ke A. Dari B ke A itu medan listriknya tuh 0, makanya 0. Jadi tinggal sisa 1. Lah DR-nya tuh berapa? DR dikalikan R topi. Jadi sisanya tinggal min dari integral C ke B dari E dot dr. E-nya itu berarti pakai yang ini. 3Q 4Pi epsilon 0 per R kuadrat gitu. Lah R kalikan R dot R itu sama dengan 1 kan, R topi dot R topi 1. Jadi tinggal dimasukkan, ini biasa aljabar biasa, dapat potensial. Ketika R-nya sama dengan A, maka harganya segini. Oke, selesai untuk perkuliahan fisika lanjut di kuliah keempat ini. Nanti kita akan bertemu lagi di perkuliahan kelima lah, dengan subkajian itu prinsip kapasitor, perhitungan melibatkan kapasitor, dan material di elektrik gitu untuk minggu depan gitu. Tadinya tuh kita hari ini dapat berapa ini? Banyak ya, dari bola, silinder, bidang, sama potensial listrik, energi potensial listrik, potensial oleh distribusi kontinu, hubungan potensial dan medan listrik. Dan already so thank you very much for your understanding. Sebenarnya kalau misalkan ini internetnya nggak low, saya bisa streaming terus saya bisa nulis satu langkah demi langkah. Cuman untuk mempercepat waktu, karena tadi nulisnya lama, terus ngomongnya juga lama, jadi saya nulis dulu baru ini. Tapi ternyata sama aja waktunya, sekitar sekarang udah 47 menit gitu dari saya pas recordnya. Anyway, sampai jumpa ke pertemuan kelima besok. 2 kali pertemuan lagi kita ada ujian, jadi siap-siap aja ujiannya nanti gimana, sesuai dengan kesepakatan yang pertemuan di kuliah pertama nanti gimana, cobalah di mana diselesaikan. Oke. Any questions? If you have any question, feel free to ask. Udah tak suruh bikin grup Telegram. Tadi ada tugas 2 dikumpulkan di Telegram dulu. Untuk on class-nya nyusul lah ya. Nanti absennya semua absennya rapel. Materinya ini udah tak share di grup juga tadi. Terus untuk yang belum absen boleh komen di video yang tadi pertama, ini part 2, tadi kan part 1, itu bisa dilengkapi lah ya. Untuk yang belum paham nanti bisa diputar lagi videonya. Terus jangan lupa kalian tuh kalau dengerin aja, karena aku ngomongnya kebelet banget juga, aku merasa juga, makanya aku bikin video biar bisa digerakkan, bisa di play secara lambat ataupun bisa diulang lagi. Jadi nanti tetap tangan kalian tuh harus nulis lagi biar kalian paham gitu. Intinya di situ, intinya belajar fisika matematika itu harus tangannya bergerak. Oke, terima kasih udah 50 menit. Baterainya tong. Udah 50 menit, jadi hari ini pas 2 SKS. 2 SKS kali 2 kali 50 menit udah, saya pikir udah cukup lah ya untuk perkuliahan ini. Kalau ada pertanyaan bisa japri ataupun tanya secara langsung. Oke, bunch of thanks, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di pertemuan minggu ke-5 minggu depan tanggal 14 tanggal 7 selikur ya.
tanggal selikur Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Tuan.